Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga berada dalam keadaan sehat ya, khususnya kalian yang duduk di kelas 12. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai metabolisme, yakni proses katabolisme dan lebih mengkerucut lagi yaitu respirasi anaerob ya adik-adik. Nah, kita akan mempelajari mengenai fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat ya. Nah, pada akhir dari materi kali ini, kakak harap kalian nanti bisa memahami mengenai proses, hasil, dan perbedaan antara respirasi anaerob ini dari fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita awali dari fermentasi alkohol. Oke, kita buat saja di sini satu persatu. Fermentasi alkohol. Ini fermentasi alkohol biasanya dilakukan oleh mikroorganisme ya, oleh yeast, ragi, atau kamir ya adik-adik, jadi golongannya jamur. Nah, kita lihat namanya fermentasi berarti dia tidak membutuhkan oksigen atau dia tidak memiliki oksigen ya di sini. Nah, ada molekul glukosa. Glukosa itu 6C, jadi punya 6 karbon C, atom karbon, 6 atom karbon. Nah, dia tetap mengalami glikolisis ya adik-adik. Jadi ada glikolisis. Nah, di mana glikolisis nanti akan menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Nah, asam pirufat ini kan tersusun dari 3 atom C. Oke, makanya 2 kali 3, 6, pas ada 6 atom karbon dari glukosa yang nanti terurai ya adik-adik. Nah, kemudian glikolisis juga menghasilkan ATP ya, hasil akhirnya selain asam pirufat. Nah, ini dia. Pada kondisi ada oksigen, biasanya asam pirufat ini akan masuk dalam daur berikutnya ya, nanti masuk ke siklus Krebs karena ada oksigen di mitokondria. Nah, karena tidak ada oksigen, ini memang terjadi pada yeast ya adik-adik. Jadi, nah kita lihat asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi. Jadi ada proses di sini, proses dekarboksilasi ya. Jadi ada D ini pengurangan, jadi CO2-nya dalam atom karbonnya ini mengalami pengurangan dari 3 atom C nanti menjadi 2 atom C, ini 2 atom C. Nah, berkurang dalam bentuk karbon dioksida adik-adik ya. Jadi kalau kalian pernah membuat donat, kalian akan melihat kok gembung adonannya karena ada gas karbon dioksida di sana yang terlepas ya. Jadi lewat proses dekarboksilasi. Ada enzim yang membantunya nanti enzim dekarboksilase ya. Nah, selanjutnya asetaldehid ini akan mengalami reduksi oleh NADH. Jadi NADH ini akan mereduksi asetaldehid yang menghasilkan alkohol ya atau etanol di sini. Sehingga hasil akhir dari fermentasi alkohol ini nanti sebentar ya. Ini tadi untuk proses ini adik-adik ya. Ini prosesnya dekarboksilasi. Hasil akhirnya adalah nanti ATP, 2 ATP ini dari glikolisis, kemudian 2 etanol. Oke, atau tadi alkohol. Selanjutnya juga ada CO2. Ini adalah hasil dari fermentasi alkohol. Ada karbon dioksida, ada alkohol berupa etanol, dan ada 2 ATP. ATP-nya berasal dari glikolisis. Dan ada peristiwa tadi dekarboksilasi. Itu untuk fermentasi alkohol ya adik-adik. Sekarang kita lanjut pada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat biasanya dilakukan oleh sel otot kita adik-adik ya, otot manusia bisa, otot hewan. Nah, pada kondisi kekurangan oksigen, misalnya kita melakukan olahraga yang berat, kemudian kita menjadi oksigen kita berkurang. Nah, saat itu terjadilah fermentasi asam laktat agar kita tetap punya energi ya adik-adik. Nah,
nanti asam laktat yang banyak ini bisa menjadi racun sebenarnya, tapi akan diubah oleh hati nanti, kemudian diubah lagi menjadi asam pirufat dan akan menghasilkan kembali energi dalam proses selanjutnya. Tapi kita mulai dulu. Di sini ada glukosa, proses fermentasi asam laktat. Oke, glukosa tetap 6C molekulnya. Nah, mengalami glikolisis, tetap mengalami glikolisis, sehingga menghasilkan 2 molekul asam pirufat, 3 atom C adik-adik ya. Nah, asam pirufat dan ATP, tetap ada ATP di sini yang dihasilkan. Selanjutnya, asam pirufat ini akan direduksi oleh NADH. Jadi direduksi oleh NADH membentuk 2 molekul asam laktat ya. Jadi ini asam laktatnya. Nah, asam laktat ini yang tadi saya katakan, kalau semakin banyak dia akan bersifat racun, sehingga adik-adik semakin lelah atau ototnya menjadi seperti kejang itu. Nah, karena banyak asam laktat di sana. Nah, biasanya asam laktat ini akan dibawa ke hati, nanti dibawa ke hati oleh pembuluh darah ya. Nah, di hati nanti akan diubah kembali menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat ini nanti kemudian akan lanjut pada proses selanjutnya. Nanti karena oksigennya kita kan langsung cepat-cepat bernafas, berarti oksigen sudah banyak kembali. Nah, ini nanti yang akan masuk ke mitokondria, masuk dalam siklus Krebs selanjutnya, dan terjadilah proses berikutnya, kemudian dihasilkan kembali oksigen. Nah, itu tapi nasib dari asam laktat ya adik-adik. Kita kembali, jadi apa sih hasil dari fermentasi asam laktat? Hasilnya adalah tetap di sini ada, yang pertama pasti asam laktat. Asam laktat. Kemudian di sini ada 2 hasil, ada 2 ATP, sebenarnya tetap dari glikolisis, ini ATP, dan itu aja ya hasil dari asam laktat, fermentasi asam laktat. Tidak ada CO2 di sana, dan yang ini kan adalah tadi hasil dari glikolisis, tapi hanya ini asam laktat dan ATP dari fermentasi asam laktat. Kalau dilanjutkan tadi ini oleh otot manusia, yang melakukannya adalah sel-sel otot. Oke, kalau ini tadi dihasilkan oleh sel ragi ya, seperti ini tadi, ragi atau yeast. Nah, oke adik-adik, itu saja yang kita bahas mengenai fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Adik-adik sudah paham proses, hasilnya bagaimana, dan perbedaan keduanya. Kalau adik-adik masih ada pertanyaan, silakan adik-adik tulis dalam kolom komentar. Dan tetap semangat adik-adik, kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Salam.